Dalam tradisi tasawuf, ilmu hakikat dan metafisika Melayu garis miring Jawa, konsep napas, nufus, tanapas, dan anpas atau hamas dikenal sebagai 4 unsur pernapasan spiritual. Keempatnya bukan sekadar aliran udara biologis, melainkan tingkatan energi dan tali gaib yang menghubungkan jasad manusia dengan ruh dan Sang Pencipta. Berikut adalah narasi filosofis mengenai keempat tingkatan tersebut yang sering digunakan untuk olah rasa, keheningan, dan membangkitkan potensi spiritual tertinggi manusia. 1. Napas, aliran udara jasad. Napas adalah jembatan antara dunia luar dan dunia dalam. Ia mengalir melalui hidung, bergerak di dalam dada, dan menghidupkan jasad yang fana. Napas adalah tingkatan pertama yang paling kasat mata. Ini adalah udara yang kita hirup dan hembuskan setiap detik. Dalam narasi spiritual, napas adalah tempat bersemayamnya kesadaran fisik. Ketika seseorang mampu mengatur napasnya menjadi teratur, lambat, dan dalam, ia sedang menjinakkan nafsu, amarah, dan menenangkan jasadnya agar siap memasuki gerbang batin yang lebih dalam. 2. Nufus, intisari napas, garis miring, rahasia kalbu. Nufus adalah ruh dari napas. Ia tidak lagi berupa angin, melainkan getaran halus yang bersemi di dalam jantung, mengalir bersama darah. Nufus adalah dimensi batin dari udara yang kita hirup. Jika napas berhenti di paru-paru, nufus menembus hingga ke jantung, kalbu. Narasi nufus berputar pada kesadaran zikir tersembunyi, zikir khafi. Di tingkat ini, setiap tarikan dan hembusan napas diselaraskan dengan kesadaran akan kebesaran Tuhan. Misalnya, masuk menyebut Allah, keluar menyebut Hu. Nufus adalah energi yang membersihkan hati dari kotoran mental, kecemasan, dan rasa kekurangan. 3. Tanapas, ruang antara, garis miring, penyeimbang. Tanapas adalah keheningan di antara dua embusan. Ia tidak keluar, ia tidak masuk, ia mengalir di dalam seluruh rongga tubuh sebagai pelindung jasad. Tanapas adalah sirkulasi energi internal yang bergerak di dalam tubuh, sering dikaitkan dengan pusar atau sumsum tulang belakang. Secara filosofis, tanapas adalah ruang jeda saat di mana napas seolah berhenti dan pikiran menjadi benar-benar hening. Di tingkat tanapas, seseorang tidak lagi terganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Disinilah letak pusat keseimbangan di mana energi tubuh disatukan, menciptakan ketenangan radikal yang memancarkan daya tarik, vibrasi positif yang sangat kuat keluar. 4. Hamas garis miring anpas, napas ruhani, garis miring, energi murni. Hamas, anpas adalah napas yang murni, rahasia yang kembali kepada yang maha hidup. Ia adalah esensi eksistensi yang tidak lagi bergantung pada udara fisik. Tingkatan keempat ini sering disebut anpas atau dalam beberapa tarekat diistilahkan sebagai hamas, merujuk pada bisikan halus atau energi esensial yang tak terdengar. Ini adalah tingkatan napas ruhani yang paling murni. Narasi di tingkat ini adalah tentang kesatuan dan kepasrahan mutlak. Manusia menyadari bahwa yang mengalirkan napas, yang memberi hidup, dan yang menggerakkan seluruh semesta adalah satu energi tunggal, tauhid. Ketika seseorang menyentuh kesadaran hamas garis miring anpas, egonya runtuh, dan yang tersisa hanyalah rasa syukur dan kelimpahan yang tak terbatas. Kesimpulan dan relevansi dengan energi kelimpahan. Dalam konteks spiritualitas Nusantara, menguasai rahasia napas, nufus, tanapas, dan hamas adalah kunci untuk mengubah nasib melalui perubahan jiwa. Napas menenangkan fisik Anda dari stres. Nufus membersihkan hati Anda dari mentalitas miskin atau takut. Tanapas mengumpulkan energi fokus dan kreativitas di dalam diri. Hamas garis miring anpas menghubungkan Anda dengan sumber rezeki yang tak terbatas, Sang Pencipta. Ketika keempat dimensi napas ini selaras, diri Anda tidak lagi mengejar dunia secara membabi buta, melainkan memancarkan ketenangan dan daya tarik yang membuat peluang, manusia, dan kelimpahan datang dengan sendirinya.